Semoga pesawatnya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tempat aku bilang kamu boleh jauh loh. If I could escape this and recreate a place that's my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? Habibie sang kutu buku dan Ainun yang senang sekali bermain baseball. Dua anak yang serasi bagaikan langit dan matahari. Meski terpisah jarak, mereka selalu bersama di satu cakrawala yang sama. Saling melengkapi dan tak pernah benar-benar jauh. Seperti pagi ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bapak izin absen ya. Abdul, Hadir, Pak. Ainun, Ainun sedang ada pertandingan baseball, Pak. baik, lanjut ya. Bella, Hadir, Pak. Caca, Hadir, Pak. Derry, Hadir. Habibie, Saya, Pak. Hana, Hadir, Bapak. dan yang terakhir Sri. Hadir dong, Pak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Bapak ada pertanyaan. Hei, kamu Hana, kenapa langit warnanya biru? Nggak tahu, Pak. Kamu Abdul? Nggak tahu juga, Pak. Maaf ya, Pak. Saya telat. Baik, Ainun, segera duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak akan lanjut ya. Sri, coba jawab pertanyaan saya. Karena langit, karena air memancarkan cahayanya ke langit, Pak. Jadi deh warna biru. Kamu ini ada-ada saja toh, Sri. Habibie, coba jawab pertanyaan saya. Cahaya itu gelombang. Merah, kuning, oranye itu gelombang panjang. Biru itu gelombang pendek. Sedangkan atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek, terutama warna biru. Jadi atmosfer menahan dan menghamburkan warna biru di langit. Itu mengapa langit warnanya biru, Pak. Ada satu orang lagi yang bisa jawab pertanyaan itu selain kamu, Habibie. Coba kamu, Ainun. Kok saya, Pak? Jawab saja, Ainun. Cahaya itu gelombang, merah kuning oranye itu gelombang panjang, biru itu gelombang pendek. Sedangkan atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek, terutama warna biru. Jadi, atmosfer menahan dan menghamburkan warna biru di langit. Itu mengapa langitnya warna biru, Pak? Wah, kalian ini memang jodoh ya. Anjay. Wajah Ainun terlihat memerah. Dan sedangkan wajah Habibie seperti gugup. Karena bel istirahat sudah berbunyi, anak-anak boleh istirahat ya. Bapak akhiri materi hari ini. Sekian, terima kasih. Ainun dan temannya duduk di sebuah taman. Dan pada saat itu,
Habibie dan temannya menuju ke sana. Dan tak disangka mereka bertemu. Tuh orangnya, berani nggak kamu Rudi? Ya tuh, kamu berani nggak Rudi? Beranilah, lihat nih. Hei Ainun, kamu jelek kayak gula Jawa, hitam. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia kenapa sih? Kamu lagi marahan ya sama Rudi? Ainun hanya menggelengkan kepala saja. Beberapa tahun kemudian, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke Jerman. Setelah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung yang tidak sempat terselesaikan, Habibie berlibur ke Indonesia saat bulan Ramadan. Setelah ia menyelesaikan studinya di Jerman, Habibie diperintah oleh ibunya untuk datang ke rumah keluarga Ainun. Rudi, tolong antarkan ini ke rumahnya Ainun ya. Jika tidak mau sendiri, minta temani pamanmu saja. Iya Bu, nanti Rudi sendiri saja. Tadi apa Bu? Ke rumah Ainun. Nggih, teman satu sekolahmu itu. Ayo antarkan ke sana. Habibie tidak bisa menolak perintah ibunya, dan ia terpaksa pergi. Saat tiba di rumah Ainun, Habibie melihat Ainun sedang menjahit baju. Lalu Habibie memanggil Ainun. Ainun? Rudi, Wes cantik bener gula Jawa, udah berubah jadi gula pasir. Gula pasir. Kamu sudah pulang dari Jerman? Iya, saya sedang berlibur di sini. Ini ada titipan dari ibu. Terima kasih Habibie. Ayah Ainun pun menghampiri Rudi dan Ainun yang sedang berbicara. Rudi, ayo duduk sini, tidak baik bicara dengan berdiri. Oh iya, terima kasih Om. Habibie dan Ainun duduk bersama di meja makan. Rudi, kamu buka puasa di sini saja. Tapi Om, obat saya ketinggalan. Obat? Emangnya kamu sakit apa? TBC. Sakit apa itu? Itu penyakit yang terdapat di tulang ya. Allahu Akbar, Allah. Azan pun berbunyi. Ketika mereka sudah buka puasa, Habibie membantu Ainun untuk membawa piring kotor ke dapur. Dengar-dengar, kamu itu dokter ya? Iya, tapi belum jadi dokter umum. Besok aku mau bawa kamu jalan. Kamu mau kan? Ainun hanya mengangguk dengan wajah tersenyum. Pada pagi hari, Habibie pergi ke rumah Ainun untuk jalan bersama. Suara ketuk di pintu rumah Ainun. Ainun membuka pintu tersebut. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Apakah kamu sudah siap? Sudah, tapi kita mau kemana? Pergi kemana saja yang kamu suka. Oke.
Ainun dan Habibi pergi ke kafe, di mana sedang ada tari dansa berpasangan di sana. Mau berdansa? Boleh? Cara berdansa Habibi dan Ainun menjadi hal yang dinikmati orang di kafe tersebut. Ketika sore hari, mereka ke tempat di mana mereka satu sekolah, dan tepatnya di taman. Ainun, apa boleh saya bertanya? Iya, apa? Jika aku boleh tahu, kamu udah punya perasaan buat laki-laki yang kamu cintai? Maksudmu? Jadi, kamu udah punya calon pasangan hidup? Kalau belum? Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Bahkan izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Kok ketawa? Ada yang lucu? Ini tempat aku bilang kamu boleh jauh loh. Kamu kapan mau pulang ke Jerman? Sebentar lagi. Oh, Ainun, ingin ikut saya ke Jerman? maksudmu? Iya, ikut saya ke Jerman, menemani saya dan menjadi istri saya. Memang saya tidak bisa janji kalau di sana Ainun bisa jadi dokter atau tidak. Saya tidak bisa janji untuk menjadi istri yang baik. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Tapi, saya janji akan selalu menemanimu. Pak, nggak usah dibuka, biarin saja. Tapi udah nggak hujan kok, Pak. Iya, Pak, nggak apa-apa. Tapi sudah sampai, Pak. Yowes, Pak, ini uangnya. Sampai jumpa, Ainun. Iya, hati-hati. Rudi, Iya? jaketmu ketinggalan.
Oh, hampir saja. Hati-hati Habibi. Sampai jumpa Ainun. Habibi tidak menunggu lama. Ia langsung melamar Ainun dan Ainun pun menerima. Momen tersebut diabadikan pada tanggal 12 Mei 1962. Tak lama dari hari itu, Habibi dan Ainun langsung berangkat ke Jerman dan memulai kehidupan keluarga kecilnya. Is the look in your eyes always a distancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go alone. No one will know. Oh, come on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. Go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something fun to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Beautiful night, we're looking for something fun to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Sayang, mana kopiku? Ada di mejamu. Ada apa Ainun? Aku hanya berpikir, jika bayi kita lahir, ranjangnya mau ditaruh di mana ya? Karena aku nggak mau pindahin meja kecilmu itu. Oh ya? Bukannya kamu gendutan? Terus apa lagi? Jelek, hitam kayak gula Jawa. Memang aku belum punya banyak uang untuk membeli rumah yang lebih besar. Aku bisa bantu kamu? Tidak, ini tugasku. Aku tidak ingin merepotkanmu, oke? Ainun, saya telah lulus sampai S3 dan saya meminta izin untuk membuat pesawat terbang pada tanah air saya. Tiba-tiba ada yang mengantarkan surat. Habibi mendapatkan surat dari lembaga nasional. Permisi, surat. Surat apa itu, Pak? Habibi fokus membaca surat tersebut, kemudian wajahnya berubah cemberut. Ada apa sih? Coba aku lihat. Sudahlah, bukan kamu yang bodoh, tapi lembaganya saja belum menerimamu. Apa gunanya aku jika tak ada dirimu dan anak kita? Kau bisa saja. Setelah kelahiran sang anak di Jerman beberapa tahun lalu, saat ini Ainun mengeluh perutnya sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Habibi. Madam Ainun, I recommend that you undergo surgery at the earliest opportunity for your own good. What kind of disease do I got? Ovarium disease. It's a serious condition that poses significant health risk. Keesokannya, Habibi langsung buru-buru pulang kerja dan langsung pergi ke RS untuk menjenguk Ainun yang akan segera dioperasi. Ketika sampai, senyum dong, Pak. Aku khawatir, ini untuk pertama kalinya kamu operasi. Aku akan bilang dokter agar... Sudahlah, tidak apa-apa. Tapi... Sudahlah, aku yang dokter, kamu yang pembuat pesawat, jadi jangan sok tahu. Mama, pesawatnya rusak. Oh, rusak ya? Sini mama benerin. Habibi malah mengambil mainan tersebut dari tangan Ainun. Aku yang buat pesawat, kamu yang dokter, jadi jangan sok tahu. Ainun tersenyum. Dokter Fanya memasuki kamar Ainun. Madam Ainun, are you ready? I'm sorry dokter, but... I know Mr. Habibi, everything is gonna be alright. Pa, it's okay. Oke.
Sebelum operasi, Ainun membisikkan kata-kata di telinga Habibi. Jangan takut, aku selalu ada di hatimu. Terima kasih, Ma. Bahagia kau telah terlahir di dunia dan kau ada di antara miliaran manusia dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Sesudah beberapa tahun, Habibi dan Ainun tinggal di Indonesia. Pada saat ini, Habibi telah berpikir panjang. Ia memutuskan akan membuat pesawat untuk Indonesia dengan bernama N250, pesawat pertama Indonesia. Beberapa tahun pembuatan pesawat, tepatnya tanggal 10 Agustus 1995, N250 pun telah dibentuk dengan sempurna. Dan pada saat itu, Habibi akan melaksanakan penerbangan pertama N250 dengan dihadiri Bapak Presiden Indonesia. Akhirnya, mimpimu tercapai, membuatkan pesawat untuk tanah airmu. Kau benar, Ainun. Ruby, coba kamu telepon Bapak kapan dia akan sampai. Sebelumnya, maaf Pak, Bapak kolektor susah dihubungi. Oh, ya sudah, nanti coba telepon lagi ya. Gimana peluncurannya? Jadi? Tentu, kenapa tidak? Wajah Ainun dan Ilham mulai cemas. Pak Presiden akan datang atau tidak? Permisi Pak, Bapak bilang ia akan datang 30 menit lagi. Baiklah, tinggal kita tunggu. Karyawan mulai bahagia mendengar kabar itu. 30 menit berlalu, Bapak kolektor telah sampai. Habibi dan Ainun telah menyiapkan peluncuran N250 dengan baik. Peluncuran N250 disiarkan di saluran TV manapun. Ketika N250 meluncur, seluruh rakyat Indonesia gembira karena mereka sudah punya pesawat sendiri. Dan ini berkat B.J. Habibie. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Selamat ya Rudi, saya ikut bangga atas keberhasilan kamu. Selamat ya Bapak, saya sebagai karyawan ikut merayakan atas keberhasilan Bapak. Selamat ya Pak. Bapak sudah bekerja keras untuk peluncuran pesawat N250. Selamat ya Pak, semoga pesawatnya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak Habibie telah membuat pesawat untuk negerinya, Indonesia telah setuju untuk menobatkan Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia. Setelah penobatan Habibie, hal yang dilakukan sekarang berbeda. Habibie terlalu sibuk hingga lupa waktu untuk anak dan istrinya, yaitu Ainun. Beberapa hari di ruang meeting, seorang manajer datang menemui Habibie. Excuse me, Mr. Habibie, waktu meeting sebentar lagi. Oh yes, tolong temuin istri saya terlebih dahulu ya. Kemudian, manajer tersebut pergi menemui Ainun tiba-tiba. Ainun batuk parah. Sang manajer khawatir dan langsung menanyakan. You okay, Nyonya Habibie? Yes, not problem. Selesai meeting, Ainun meninggalkan Habibie dan langsung pergi ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan jika Ainun mengidap kanker ovarium.
Nyonya Ainun, sebaiknya Anda beristirahat. Memangnya saya sakit apa? Saat ini, Nyonya Ainun sedang mengidap kanker ovarium tahap 2. Kabar itu membuat Ainun menangis di ruangan tersebut. Ketika sudah diperiksa, Bibi Ainun juga ialah dokter di rumah sakit tersebut. Ia menemui Ainun dan bertanya, Ainun, kamu lagi ngapain di sini? Siapa yang sakit? Begini, Bi. Katakan saja. Ainun memberikan hasil cek dari dokter. Tidak mungkin. Tapi tolong jaga rahasia ini dari suamiku, Bi. Tapi sampai kapan, Ainun? Rudy juga harus tahu tentang penyakit kamu. Negara ini membutuhkan suamiku, Bi. Aku tidak bisa egois seperti ini. Baiklah, tapi sampai kapan? Sampai semuanya selesai. Bibi lihat saja. Ketika sudah turun jabatan, Habibie pernah mengatakan bahwa sekarang adalah waktu untuk istrinya, Ainun. Mereka pergi jalan-jalan di Jerman, keliling-keliling, berfoto bersama. Tepat pada waktu itu di Taman Jerman, Habibie dan Ainun melihat dua orang sedang duduk di kursi taman tersebut. Dan tampaknya itu mereka sepasang suami istri, mereka sudah lansia tapi tetap bersama. Habibie yang melihat mereka seperti itu berkata kepada Ainun, apakah kita bisa seperti itu? Tentu, kenapa tidak? Kita kan satu frekuensi. Terima kasih untuk semuanya, Habibie. Engkau telah menemaniku sepanjang aku bekerja. Tapi, aku tidak punya banyak waktu untukmu. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti itu. Ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Habibie sangat beruntung punya istri seperti Ainun. Habibie perlahan mulai mencium tangan Ainun. Ainun sangat kaget akan Habibie mencium tangannya. Perlahan Habibie melepas ciuman di tangannya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka di Jerman. Setelah beberapa hari tinggal di Jerman, mereka pulang ke Indonesia, berbagi kebahagiaan bersama anak-anaknya. Tapi semua itu masih tersimpan sesuatu yang akan membuat semuanya menangis. Beberapa hari tinggal di Indonesia, Ainun dan Habibie pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Ainun. Di ruangan dokter, Habibie dipanggil untuk berbicara empat mata kepada dokter. Jadi bagaimana, Dok? Istri saya terkena penyakit apa? Saya tidak tahu pasti, tapi... Apa? Penyakit yang diderita Nyonya Ainun adalah penyakit kanker ovarium stadium terakhir. What? No way. Dokter tidak bisa menjelaskan. Ini bukan hal sepele, dokter. Ini tergantung dengan nyawa. Habibie yang kesal meninggalkan dokter tersebut dan pergi ke ruangan Ainun. Ketika di ruangan Ainun, ada apa? Semuanya baik-baik saja. Malam ini kita akan pergi ke Jerman. Saya sudah meminta Ilham membelikan tiket. pada malam hari, di kamar Ainun dan Habibie, Habibie sangat sibuk membereskan pakaian untuk dimasukkan ke koper. Sedangkan Ainun sibuk menuliskan surat untuk Habibie. Surat itu bertulis tentang obat TBC untuk Habibie. Habibie yang melihat Ainun menuliskan surat tersebut berkata, sebaiknya kau istirahat saja. Untuk apa? Aku ingin menemanimu. Tidak usah, tidurlah. Penyakitmu itu bukan mainan. Kamu tenang saja, aku akan sembuh. Kamu tidak perlu khawatir. Khawatir? Tentu saja aku khawatir, karena penyakitmu itu bukan hal sepele, Ainun. Itu tergantung nyawamu. Jika jarak memisahkan kita, itu tidak menghapus cinta kita, karena kita itu satu raga. Cinta kita
Ainun? Pah, Mah, ini tiketnya. Ayo kita pergi ke bandara. Oke. Sesudah sampai di Jerman, Habibie tidak menunggu lama. Ia langsung memesan data operasi Ainun untuk esok. Keesokan paginya, Ainun sudah masuk ruangan operasi. Habibie beserta 2 anaknya menunggu sangat lama. Dah lama menunggu, dokter dan suster pun keluar dari ruangan. Mr. Habibie, Yes, can we talk privately? of course. Habibie dan dokter agak berjauhan dari anak-anaknya Habibie. Kemudian, tak lama berbicara, Habibie merengut seperti mendapatkan kabar buruk. Ada apa, Pah? Dokter bilang kanker mama sudah menyebar seluruh tubuh. Dan dokter tidak bisa memastikan bahwa mama bisa selamat. Sabar ya, Pah. Kita berdoa agar Tuhan memberikan Mama kesembuhan. Amin, ayo kita temuin mama. Habibie dan anak-anaknya pergi memasuki kamar Ainun. Tapi Ilham dan adik-adiknya mengalah. Ia ingin Habibie berbicara dengan Ainun berdua saja. Ainun? Rudi, kamu udah minum obat? Kamu gak usah khawatirkan itu. Kenapa kamu menangis? Oh tidak, itu. Kamu berbohong kan? Jangan menangis, ntar gantengnya hilang. Indahnya dirimu, ingin selalu bersamamu di setiap waktu. Habiskan sisa hidup denganmu. Andaikan dirimu dapat ku miliki sepenuhnya, seutuhnya, ku kan selalu ada untuk dirimu selamanya. Ah masa? Iya. Aku tinggal sebentar ya Ainun. Habibie keluar kamar dan tersengaja Bibi Ainun menghampiri Habibie. Ada apa Bi? Rudi, sepertinya kamu harus siapkan kuburan untuk Ainun. Ainun tidak akan pergi Bi. Sampai kapan kamu akan berimajinasi? Kanker Ainun sudah di stadium terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan tetap membuat Ainun hidup. Tapi apa Bi? Sampai kapanpun Ainun tidak akan pergi. Dia meminta padaku bahwa dia ingin pulang. kamu harus ikhlaskan Ainun, Rudi. Beberapa hari kemudian, penyakit Ainun semakin memparah. Tak lama dari itu, Ainun meninggal setelah melawan kanker ovarium pada tanggal 22 Mei 2010 di Jerman. Perjalanan B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari, 2 sosok yang dipertemukan sejak sekolah, menjalani hidup bersama dengan penuh dedikasi dan pengabdian. Habibie sebagai teknorat dan presiden ketiga Indonesia selalu didukung Ainun, seorang dokter yang setia. Setelah kepergian Ainun, Habibie tetap mengenangnya hingga akhir hidupnya pada 2019. Kisah mereka adalah teladan tentang kesetiaan dan pengabdian yang abadi. Seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. It feels like we've been living in fast forward, another moment passing by.